lagi di channel YouTube Didi Mawadah. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Bab 1. Permintaan Bapak. Ini adalah tahun kedua pernikahan kami. Tidak seperti pasangan suami istri lain yang merasakan bahagia di setiap anniversary pernikahannya. Jangankan perayaan, ucapan hangat dari pasangan pun tidak aku dapatkan. Pagi ini kami bahkan bangun di kamar yang berbeda. Bukan karena sedang berjauhan, namun memang sejak malam pertama kami menikah, tidak pernah sekalipun kami tidur di kamar yang sama. Perkenalkan, namaku Safia Azahra Kaliana. Aku seorang yatim piatu yang hidup dan tumbuh besar di sebuah panti asuhan di ibu kota. Usiaku baru 6 tahun saat ayah dan ibuku meninggal dalam sebuah kecelakaan yang merenggut nyawa mereka. Kami sedang berjalan-jalan sore menggunakan sepeda motor butut milik ayah, ketika dari arah depan ada sebuah mobil sedan menabrak kami bertiga. Menurut cerita yang kudengar, kepala ibuku terbentur separator jalan yang membuatnya harus meregang nyawa di lokasi kejadian. Sementara ayah, dia masih sempat dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Namun, seperti tidak ingin berpisah jauh dari ibuku, ayah menghembuskan nafas terakhirnya setelah seharian berjuang di ruang ICU. Aku yang masih sangat kecil dipaksa harus menerima kenyataan jika ayah dan ibuku pergi secara bersamaan, meninggalkanku seorang diri tanpa ada penjagaan. Aku masih ingat saat malam sebelum kejadian naas itu menerpa kami. Ayah yang kala itu sedang mengelap motor bututnya tiba-tiba memanggilku untuk duduk di sampingnya. Dia berkata jika aku adalah keberuntungan yang Allah kirimkan untuk dirinya dan ibu. Dia bercerita bagaimana perjuangan ibu untuk hamil dan akhirnya lahirlah aku di tengah-tengah mereka. Safia, kamu tahu apa arti nama kamu? Tanyanya saat memulai percakapan. Memang apa ya? Tanyaku polos. Dulu, ibu sama ayah bukan sembarangan memberi nama itu kepadamu. Dahulu, ayah dan ibu sudah berusaha sangat kuat agar bisa memiliki momongan. Berbagai cara kami tempuh agar ibu kamu bisa hamil. Hingga akhirnya saat ayah punya uang, kami memberanikan diri untuk periksa ke dokter kandungan. Jantung ayah dan ibu begitu berdebar menanti hasil pemeriksaan lab. Hingga akhirnya dokter memanggil kami masuk ke dalam ruangannya. Di dalam, dokter kandungan membacakan hasil lab yang mampu membuat hati ayah dan ibu patah. Dokter kandungan itu bilang jika rahim ibu bermasalah, hingga menyebabkan dirinya susah hamil, bahkan tidak bisa hamil. Kami pulang dengan hati yang patah, nak. Membayangkan hidup hanya berdua saja tanpa ada buah hati di tengah-tengah kami. Berhari-hari kami terpuruk karena kenyataan pahit yang menerpa. Ibumu sempat meminta ayah untuk menikah lagi agar bisa mendapatkan keturunan. Namun ayah tolak. Ayah tidak mungkin menyakiti hati wanita yang begitu ayah cintai. Hanya untuk mendapatkan anak yang belum tentu akan mencintai ayah seperti yang ibumu lakukan. Kami bangkit. Kami mencoba memaafkan keadaan. Namun kami tidak menyerah. Berbagai terapi tradisional kami lakukan. Ibumu begitu gigih ingin bisa hamil. Sampai bertahun-tahun kami tidak menyerah. Hingga akhirnya saat pagi hari ibumu mendadak muntah-muntah. Ayah mengira jika itu hanya masuk angin biasa. Sudah seminggu ibumu terbaring lemas karena makanan yang dia makan selalu keluar lagi. Hingga akhirnya kami memutuskan untuk berobat ke puskesmas. Kamu tahu? Ternyata ibumu tidak masuk angin, tapi dia hamil. Dia hamil anak ayah, nak. Sujud syukur kami lakukan di lantai puskesmas. Semua orang memandang aneh, kami tidak peduli. Yang kami peduli adalah ibumu kini sedang mengandung. Akhirnya Allah memberikan keturunan kepada kami, nak. Lalu lahirlah kamu. Kelahiranmu disambut sukacita warga desa.
Karena saat itu desa kita terkena kekeringan yang berkepanjangan. Sawah-sawah kering tidak bisa ditanami, air sungai kering tidak bisa diambil airnya. Namun saat kamu lahir, tiba-tiba saja langit gelap dan turun hujan yang sangat lebat. Seketika air melimpah ruah membuat warga senang. Mereka menganggap kelahiranmu juga menjadi berkah. Itulah mengapa ayah memberimu nama Safia Az-Zahri Kalyani, yang artinya anak perempuan yang beruntung dan membawa keberuntungan. Kamu keberuntungan bagi ayah dan ibu. Kamu membawa keberuntungan untuk warga desa. Selama ini hidupmu beruntung karena dikelilingi orang-orang baik. Kamu sempat terjatuh dari pohon mangga, namun tidak ada luka sedikit pun yang ditemukan di tubuhmu. Kamu juga pernah hanyut di sungai seharian penuh, namun saat ditemukan kamu dalam keadaan sehat walafiat. Itu suatu keberuntungan dari Allah untukmu. Jadi, jika kelak terjadi sesuatu yang kurang buruk kepadamu, jangan sedih, jangan patah semangat, karena pasti setelah hal buruk tersebut akan ada keberuntungan yang mengikuti. Ayahku bercerita panjang lebar. Aku yang masih kecil dan sudah mengantuk hanya mangut-mangut mengiyakan. Sekarang aku baru paham maksud dari perkataan ayah yang memintaku tidak putus asa dan tetap semangat saat hal buruk terjadi. Karena setelah pemakaman ayah dilaksanakan, aku yang tidak memiliki siapapun akhirnya dibawa oleh orang-orang di seragam kepolisian ke sebuah panti asuhan. Baru beberapa hari di sana, aku didatangi seorang pria yang mungkin usianya tidak jauh berbeda dengan ayahku. Namanya Pak Alian. Dia mengatakan bersedia menjadi ayah asuhku dan menanggung semua biaya sekolahku sampai kapanpun yang aku. Selain itu, dia juga menjadi donatur tetap di panti asuhan tempatku tinggal. Seperti yang ayahku bilang, keberuntungan selalu menyertaiku. Proses pendidikanku berjalan begitu mulus. Aku 2 kali mengikuti program akselerasi di sekolahku, ketika sekolah menengah pertama dan menengah atas. Aku lulus SMA saat usiaku baru menginjak angka 16 tahun. Setelah lulus SMA, aku melenggang masuk ke universitas negeri tanpa harus tes. Karena nilai ujian akhirku yang sempurna, membuatku bisa masuk universitas dengan jalur undangan. Aku lulus sarjana kedokteran dalam waktu 4 tahun. Kemudian, melanjutkan mengikuti program profesi selama 2 tahun. Siang itu, aku dan Pak Alian janji bertemu di sebuah kafe dekat dengan kosanku. Rencananya, aku ingin mengatakan jika aku akan mendaftar untuk mengikuti ujian kompetensi dokter Indonesia atau UKDI. Karena sebagai dokter muda, aku harus bisa mendapatkan surat tanda registrasi jika ingin bisa praktek di rumah sakit. Aku masih menunggu kehadiran Pak Alian. Tidak biasanya dia terlambat. Beliau tipe orang yang selalu tepat waktu. Selama mengenalnya, tidak pernah dia membiarkanku menunggu jika sedang janjian untuk bertemu di luar. Hai Sal, maaf Bapak telat. Kamu sudah lama nunggu? Senyumnya merekah. Tiap kali bertemu denganku. Segera bangkit dari kursi, aku menggapai tangannya untuk dicium dengan takjub. Aku menganggapnya sudah seperti ayah kandungku sendiri. Belum kok Pak, saya baru sampai juga. Bapak sehat? Kok saya lihat Bapak agak pucat? Bapak sakit? Tanyaku khawatir. Bapak sehat-sehat saja Sal, jangan dihiraukan. Gimana kok Asmi? Kapan jadi resminya selesai? Aku tahu, Pak Alian mencoba mengalihkan pertanyaan. Bapak kecapean kerja ya? Jangan terlalu diforsir Pak. Bapak sudah gak muda lagi. Banyak-banyak istirahat. Siap Ibu Dokter. Bapak cuma kurang istirahat. Banyak yang harus Bapak kerjakan kemarin itu. Vitamin yang saya resepkan masih diminum sama Bapak kan? Masih. Kamu jangan khawatir. Ini minuman buat Bapak. Jus nanas bagus buat kolesterol Bapak. Hihihi. Padahal Bapak mau kopi, Sal. Nggak boleh. Ya, begitulah kami jika bertemu. Saat bertemu dengannya, aku sebisa mungkin mengatur menu yang boleh dan tidak boleh Pak Alian makan dan minum. Terkadang aku memintanya mengirimkan foto makanan yang dia makan setiap harinya, agar aku bisa melihat apa yang dia makan jika sedang tidak bersamaku.
Pak Aldian memiliki riwayat darah tinggi dan kolesterol. Harus mengatur pola makan dengan benar jika ingin hidup sehat hingga melihat cucu nanti. Saf, ada yang mau Bapak omongin sama kamu? Ya ngomong aja Pak, Saf dengerin sambil makan boleh ya? Bukanku dulu. Begitu lembut. Habis Bapak ngomong, Saf juga mau ngomong ya Pak? Iya, boleh. Ucapnya sedikit. Kemudian terdiam cukup lama, membuatku menghentikan ritual makan siangku. Bapak mau ngomong apa? Kok malah diam aja? Saf, kalau Bapak minta kamu melakukan sesuatu, apa kamu mau mengabulkannya? Tanyanya ragu-ragu, membuatku bertanya-tanya, perihal apa yang sebenarnya ingin dia katakan. Aku menyingkirkan piring berisi carbonara fettuccine-ku dari hadapan. Minum sebentar minumanku sebelum akhirnya mencoba fokus dengan apa yang ingin dibicarakan ayah angkatku itu. Bapak mau Saf melakukan apa memang? Kalau Saf mampu, akan Saf lakuin. Bapak kan tahu, nggak mungkin Saf menolak permintaan Bapak. Tapi kali ini permintaannya beda dari permintaan Bapak yang sebelumnya. Bapak bukan mau minta Saf lanjut kuliah atau apapun. Tapi Bapak mau minta Saf menikah sama anak laki-laki Bapak. Saf mau kan? Ucapan Pak Aldian kali ini mampu membuatku tersedak air liurku sendiri. Apa tadi katanya? Menikah? Dengan putranya?